Oke, baik adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan ke materi praktikum basis data lanjut di bab 3 PLSQL, yaitu mengenai writing executable statement. Pada bab ini kita akan mempelajari identifikasi lexical unit ya pada blok PLSQL. Kemudian bagaimana menggunakan built-in function SQL di PLSQL. Kemudian bagaimana kita mendeskripsikan konversi dari explicit conversion ya. Dan juga pada explicit conversion. Kemudian menuliskan bagaimana block nested dan juga mengenai variabel labelnya ya. Dan juga nanti yang adalah menuliskan kode yang bisa lebih mudah dibaca ya dengan memanfaatkan indentation ya, atau indent ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan mengenai lexical unit ya pada blok PLSQL. Nah, lexical unit sendiri adalah atau dibangun dari blok PLSQL ya. Kemudian terdiri atas karakter ya. Di dalamnya ada huruf, angka, spasi, dan simbol. Dapat diklasifikasikan sebagai identifiers, delimiters, literals, dan comment. Yang pertama adalah karakter. Ya, karakter sendiri itu ditandai dengan tanda petik tunggal, ya, termasuk juga tipe data tanggal, ya, itu ada petik tunggalnya. Kemudian kalau angka itu lebih simpel ya, dia hanya berupa nilai saja tanpa ada petik tunggal. Kemudian statement itu dapat terdiri atas beberapa baris program ya. Kemudian berkaitan dengan komentar itu bisa diberikan tanda minus 2 kali ya, 2 dash. Ya, itu untuk single comment. Kemudian untuk yang multi comment itu ada tanda slash, kemudian bintang, dan diakhiri dengan bintang, kemudian slash. Ya, contohnya ada di kode tersebut, declare annual sal tipe data number dengan 9 digit dan 2 digit desimal ya. Begin, nah di sini ada komen ya, minus-minus, ini berarti komen single line. Di dalamnya begin end itu ada komen multi line ya, diawali dengan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Ya, ini juga begitu ya. Nah, ini komen single line. Kemudian berikutnya SQL function di dalam PLSQL. Nah, fungsinya tadi itu ada function jenis single row number, ada single row karakter, ada tipe data conversion, ada function mengenai date, timestamp, greatest and least, miscellaneous function. Kemudian tidak tersedia di dalam procedural statement itu ada decode dan group function. Nah, contoh dari function PLSQL yang bisa Anda pakai length ya. Length sendiri ini adalah function bawaannya PLSQL. Kemudian di dalamnya tentu saja adalah variabel ataupun sebuah literal ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah lower. Ya. Ini adalah mengkonversi dari
variabel yang ada di dalamnya ataupun parameter yang ada di dalamnya menjadi huruf kecil semua, ya. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi untuk mengkonversi data Anda bisa, yang umum bisa Anda pakai 3, yaitu to char, to date, dan to number. Itu yang paling umum. Kemudian ada tambahan to timestamp. To char berarti mengkonversi ke karakter, to date berarti mengkonversi ke date, to number berarti mengkonversi ke number, ya. Dan juga to timestamp itu akan memformat waktu dalam format timestamp. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat konversi to date, ya. Berarti ini di dalamnya berupa string tanggal, kemudian kita tinggal menyesuaikan string tanggal tadi formatnya apa dalam date, yaitu man, dd, y 4 kali. Ya. Itu sesuai format yang dituliskan pada parameter yang ada di to date. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya pembahasan mengenai nested block. Ya, nested block berarti an accessible section begin n can contain nested block. Jadi di dalam tubuh program begin n itu ada juga tubuh program yang lain yang juga isinya PLSQL, ya. Declare begin n juga. Kemudian an exception section can contain nested block juga, ya. Jadi di dalam exception juga ada, bisa Anda tuliskan juga nested block juga, ya, atau terdiri atas nested block juga di dalam exception. Nah, contohnya di sini ada program Anonymous PLSQL. Contohnya di sini declare out variable varchar 220, isinya adalah global variable. Ya, berarti ini nanti isinya adalah ini, ya, global variable di variable outer variable. Begin n di dalamnya di sini ada tubuh program lagi, ya. Ada anonymous PLSQL lagi, ada variable inner variable. Tipe datanya varchar 220 lokal variable. Nah, kemudian di sini dikeluarkan, ya, nilai dari variable inner variable di output di sini, ya, dituliskan dalam output dari sebuah program, ya. Kemudian juga outer variable. Nah, inner variable nanti isinya adalah lokal variable, ya, harusnya. Outer variable, karena di sini outer variable itu di luar dari nested block-nya, maka outer variable yang ada di dalamnya dia akan mengacu ke variabel di luar. Kalau nggak ada di dalamnya, ya, dalam variabel nested PLSQL nggak ada, ya, dia berarti dia mengacu ke variabel di luar dari PLSQL ini, ya. Harusnya isinya adalah global variable. Kemudian ditampilkan lagi juga menampilkan variabel namanya outer variable. Nah, ini kalau kita eksekusi, ya, kita eksekusi dengan menggunakan live SQL, ya. Hasil yang pertama dari DBMS output line inner variable itu isinya adalah lokal variable, ya, benar, ya. Kemudian DBMS put line yang kedua dia menampilkan variabel output variable. Output variable tidak pernah berubah, di sini global variable. Kemudian di luar dari nested block itu juga dikeluarkan di sini, ya, outer variable. Hasilnya sama outer variable karena dia variabel global. Nah, itu, ya. Oke, kemudian variabel scope dan visibility. Contohnya di sini Anda bisa lihat anonymous PLSQL declare father name
tipe data varchar 2, isinya adalah Patrick. Date of birth, tipe data date, isinya 20 April tahun 72. Lalu ada nested block, ya, ada nested block, declare child name, ini variabel baru, isi datanya varchar 2 20 Mike, ya isinya. Date of birth lagi, ya, ini kan sama yang di atas tadi ya. Isinya adalah 12 Desember tahun 2002. Ya. Nah, kemudian yang pertama ditampilkan father's name concat dengan father name. Nah, father name itu sudah jelas ya karena variabelnya cuma satu, yaitu Patrick ya, masuk ke sini. Kemudian dikeluarkan juga variabel date of birth ya. Date of birth. Nah, apakah yang ada di lokal variabel 12 Desember ya, ataukah 20 April ya, date of birth-nya yang ada di sini. Ya. Kemudian ditampilkan juga child name. Kalau child name jelas dia hanya ada di nested block. Ya, harusnya child name ini isinya adalah Mike ya. Keluar dari nested variable dimunculkan date of birth-nya. Ya, di sini dimunculkan ya di keluar dari nested block. Nah, hasilnya bagaimana yang date of birth? Apakah hasilnya meneruskan dari date of birth-nya yang ada di dalam nested block atau enggak? Ya kita eksekusi saja. Kita coba di live SQL. Ya, biasanya ini senjata kita untuk mencoba. Kemudian kita run. Hasilnya Anda bisa lihat father name yaitu Patrick, oke jelas. Kemudian date of birth yang di nested block itu menghasilkan 12 Desember. Ya, nested block-nya ini ya, 12 Desember 2002. Ya, karena ada deklarasi lagi di dalamnya. Walaupun sama dengan yang di luar dari nested block. Kemudian child name sudah jelas Mike ya. Kemudian di luar dari nested block dimunculkan lagi date of birth. Isinya 20 April 72. Ya, dia akan mengacu ke date of birth-nya ya di parent, ya bukan di child. Karena di child sendiri sudah ada deklarasi lagi date of birth, maka begitu dimunculkan di nested block itu yang dimunculkan di lokal variable. Ya, itu penjelasannya. Kemudian berikutnya ini ada contoh lagi ya. Qualify and identifier ya. Declare, kemudian father's name, oke, Patrick, date of birth, date 20 April tahun 72. Nah, ini sama ya dengan tadi. Yang beda yang mana? Nah, yang beda ini ya. Ini ada tulisannya author, ya, author titik date of birth. Kemudian yang di sini date of birth. Ya, jadi Anda bisa lihat hasilnya bagaimana. Nah, author-nya di sini ya, ini adalah identifier-nya ada di atas. Ya. Nah, nanti dia akan memunculkan apa? Ya, kita coba saja di live SQL. Nah, oke, kita execute. Oke, statement proses, Anda bisa lihat. Yang pertama, father's name. Itu adalah father name ya, Patrick. Kemudian date of birth-nya ini. Coba ini benar apa enggak ini? Saya ragunya eksekusi yang, oh ya benar. Ya benar. Ya, father names Patrick jelas, father name single, kemudian date of birth, ya, author date of birth itu 20 April. Ya, date of birth-nya author-nya di atas.
ya, label di atas. Ya, child name jelas, Mike, kemudian date of birth lagi, tapi tidak pakai authors. Ya. Nah, dia akan mengacu ke variabel lokal. Jadi kalau Anda ingin mengakses global variable di dalam nested block, maka Anda harus membuat label di luar dari blok anonymous PLSQL, kemudian Anda panggil di sini ya. Berarti di sini dia akan memanggil variabel global ya di dalam nested block-nya. Nah, itu maksudnya. Kemudian determining variable scope. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada pelabelan outer di atas, lalu ada deklarasi variabel, sal, com, dan message. Ya. Lalu ada nested block, isinya ada sal, com, dan total com. Ya, berarti ini sal, com, ini adalah variabel lokal di dalam nested block. Total com juga begitu. Ya, isinya sal plus com dari mana? Dari yang lokal di sini ya. Begin message sama dengan cloud not message. Ya. Koma, bukan koma, titik 2. Nah, message-nya di sini itu adalah message yang ada di sini eligible for commission. Ya. Clear not eligible for commission. Outer com berarti yang atas sal masuk sini 60.000 kalikan 0,2. Ya. Kalikan 0,3 ya, Mas di sini adalah outer com. Ya. Kemudian di luar dari nested block ada pesan lagi message sama dengan salesman message. Tentunya message di sini itu mengacu pada ini ya global variabelnya. Ya, mengacu pada global variabelnya ya, message di sini. Ya, eligible, nah, kalau salesman eligible for commission ya kalau yang terakhir ini. Nah, kalau yang di nested block isinya apa? Isinya adalah ya ini outer.com itu ini beda ya com dengan yang di sini, nanti com yang di sini jelas beda. Ini mengacu pada variabel globalnya. Itu determining variable scope. Kemudian operator PLSQL itu ada logical, arithmetic, concatenation, parenthesis to control order of operation ya. Nah, operator ini sama dengan yang ada di SQL. Ini yang nggak ada eksponensial operator yang di SQL ya, khusus di PLSQL. Contohnya adalah incremental the counter for a loop ya, untuk contoh operator ya Anda bisa lihat loop penugasan assignment 2 sama dengan loop count plus 1. Jadi loop count-nya ditambahkan 1 dengan 1. 1 per 1. Kemudian set the value of Boolean flags. Ya. Nah, ini contohnya good sal, variabel good sal itu sama dengan sal between 5.000 dan 1.500. Ya, Boolean flag ya, itu artinya apakah sal ini di antara 50.000 sampai dengan 50 hasilnya adalah true atau false. Kemudian validate whether an employee number contains a value. Ya, jadi ada variabel yang juga mencocokkan apakah EMP number-nya is not null. Ya, hasilnya valid true atau false saja. Kemudian berikutnya adalah programming guidelines. Make code maintenance easier by, jadi perhatikan code Anda supaya maintenance-nya lebih mudah. Yang pertama adalah Anda buat beberapa komen di dalam PLSQL Anda sebagai penunjuk program yang Anda buat ini untuk apa, gitu ya. Yang kedua, developing a case convention for the code.
Ya, jadi kita memberikan kasus-kasus konvensi ya, atau kesepakatan ya, terhadap code. Ya, misalnya adalah variabelnya, ya biasanya variabel itu meaningful ya, dan lain sebagainya. Kemudian developing naming convention for identifier and other objects. Jadi masalah identifier itu juga di ya ini ya, di konvensinya itu bagaimana. Enhancing readability by indenting. Jadi untuk memudahkan pembacaan biasanya program itu antar blok data itu dijorokkan ataupun dipisahkan pada blok data tertentu supaya pembacaannya gampang. Gitu ya. Nah itu. Contohnya ini ya, indenting code. Jadi dia menjorok ke dalam. Pada bagian blok tertentu dia akan menjorok ke dalam ya. Begin menjorok ke dalamnya if and. Di dalamnya if and itu ada statement yang lain ini dijorokkan ke dalam. Contoh yang lain adalah pada penulisan SQL. Ya. Ini blok pertama mengenai kolom, kemudian variabel, baru nama tabelnya, dan where clause-nya. Jadi pembacaannya lebih mudah daripada kita ngelojor dari kiri ke kanan sekaligus. Ya. Oke, adik-adik sekalian, jadi ketika Anda sudah belajar di bab 3 ini, Anda tentunya sudah mulai belajar untuk menggunakan built-in function PLSQL, bawaannya Oracle. Kemudian write nested block to breakly logically related functionable. Ya, jadi Anda bisa menuliskan nested block ya, pada beberapa kondisi variabel yang global ataupun lokal. Kemudian decide when you should perform explicit conversion. Explicit conversion. Ya, ada to char, ada to date, ya, ada to number. Kemudian qualify variable in nested block, ya, seperti yang saya katakan. Nah, adik-adik sekalian, untuk implementasinya, adik-adik sekalian bisa mengerjakan soal ya, mengerjakan praktis 3 ya, praktis 3 yang ada di sini. Ini contohnya adalah deklarasi ataupun PLSQL unanimous PLSQL ya. Ada declare, ada variable with message, kemudian di sini juga ada nested block PLSQL. Nah, pertanyaannya adalah evaluate the PLSQL block given above and determine the data type and value of each of the following variable according to the rules of scoping. A, the value of weight at position 1 is. B, the value of new log at position 1 is. C, the value of weight at position 2 is. D, the value of message at position 2 is. And the value of new log the position 2 is. Nah, Anda tinggal coba, adik-adik sekalian, kemudian dari percobaan yang Anda jalankan, tentunya Anda bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Gitu ya. Oke, nomor 2. In the PLSQL block shown above, determine the value and data type for each of the following case. E, the value of customer is the nested block is. B, the value of name in the nested block is. C, the value of credit rating in the nested block is. D, the value of customer in the main block is. E, the value of name in the main block is. And F,
the value of credit rating in the main block is, ya. Jadi Anda tinggal melanjutkan dari apa yang ditanyakan di nomor 2. Ya. Jadi nomor 2 itu mengacu pada scope example di sini, ya. Anda tinggal mencoba dan bisa menjawab nomor 2. Nomor 3, pertanyaannya, use the same session that you use to execute the practice in lesson 2. Lesson 2 percobaan yang sebelumnya. If you have open a new session, then execute lab 0205 soln.sql. Ya, Anda kan sudah punya itu, ya. Kemudian edit lab 0205 soln.sql. Ya. Dengan mengikuti ini, ya, use single line comment syntax, ya. Use multiple line comment, kemudian declare to variable, isinya fname, size-nya adalah 15, tipe datanya varchar 2, dan empsal tipenya adalah number, size-nya 10. Kemudian include the following SQL statement, the table section seperti ini, ya. Select first name, salary into fname empsal from employee where employee ID sama dengan 110. Ya, jadi Anda masukkan itu ke ini, ya, masukkan SQL statement-nya pada PLSQL block yang sudah Anda buat. Kemudian ikuti selanjutnya, change the line that prints hello world to print hello and the first name. You can comment the line that display the dates and print the bin variable if you want to. Jika Anda menginginkan itu, ya. Nomor F, calculate the contribution of the employee towards provident funds. PF is 12% of the basic salary and the basic salary is 45% of the salary. Ya, jadi basic salary adalah 45% dari salary-nya. Use the bin variable for the calculation. Try and use only one expression to calculate the PF. Print the employee salary and his contribution toward PF. Nah, nanti isinya adalah seperti ini, ya, ketika Anda menjalankan lab 0303 soln.sql. Oke, nomor 4, ini, ya, accept a value at runtime using the substitution variable. In this practice, you will modify the script that you created in exercise 3. Jadi, Anda tinggal edit lagi exercise 3 yang di atas untuk menerima user input. Load the script lab 0304.sql file, ya. Include the prompt command to prompt the user with the following message. Please enter your employee number. C, modify the declaring of the EMP number variable to accept the user input. D, modify the select statement to include the variable mno, and execute and save your script as lab 0304 soln. Ya, jadi nanti ini kita siapkan lab 0304.sql, ada filenya, ya. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Ketika memasukkan bin variabelnya, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita sediakan script lab 0305.sql. This create a table called employee details. Dia akan membuat tabel namanya employee details. The employee and employee details tables have the same data. Jadi antara tabel employee dengan tabel employee detail itu punya data yang sama. You will update the data in the employee detail table. Do not update or change data in the employee tables. Kemudian open the script lab 0305b.sql and observe the code in the file. Note that the code accept the employee number and department number from the user. Yang terakhir adalah
You will use this as the skeleton script to develop the application which was discussed the lesson title introduction. Ya, jadi nanti nomor 5 ini akan berlanjut terus ya di praktikum sebelumnya untuk membuat aplikasi. Ya. Nah, filenya itu juga sudah saya sediakan ya. lab0304.sql isinya seperti ini. Ya, sesuai dengan perintah ada lab0305.sql juga ada. Drop table, kemudian membuat tabel isi datanya dari tabel employee. Ya. Kemudian yang lab 0305B isinya ini ya. Nah, itu. Baik, adik sekalian, itulah praktikum peserta lanjut yang tentunya bisa Anda coba dan Anda kerjakan latihan soalnya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.